Di chapter 1 kemarin kita dikasih adegan yang sangat indah pas Akaris tuh ngelamar Kayana setelah dia ngalahin monster tumbuhan yang naik ke kota Arbora. Tapi di saat Kayana pengen menjawab lamaran tersebut, dia tiba-tiba tertusuk sama semacam lidah akar tumbuhan gitu. Jadi tanpa kita berbacot-bacot lagi, langsung aja kita lanjut ke Edrava chapter kedua yang judulnya Hiduplah Untukku. Chapter ini dibuka dengan reaksi kaget Akaris yang melihat Kayana tertusuk. Tubuh Kayana perlahan jatuh dan di saat yang sama, tubuh Akaris seakan bergerak sendiri dan menangkap Kayana sebelum jatuh ke tanah. Kayana berkata ke Akaris dengan suara yang lemah, "Maaf Akaris, aku pikir kita bisa hidup bahagia bersama." Tapi tiba-tiba ada satu tangan raksasa yang menapak tanah dengan keras tepat di belakang Kayana dan Akaris. Namun bukan itu yang Akaris pedulikan. Saat ini yang ia pikirkan hanyalah Kayana. Sambil memegang tangannya, Akaris berusaha menenangkan Kayana. Tenang Kayana, semua akan baik-baik saja. Aku akan cari bantuan. Namun sebelum Akaris bisa menyelesaikan kalimatnya, Kayana terlihat mengeluarkan sebuah kalimat yang belum ditunjukkan. Sebelum akhirnya mata Kayana berubah menjadi tatapan kosong yang mengartikan meninggalnya Kayana. Tapi sebelum Akaris bisa bereaksi, dari belakang muncullah monster tumbuhan yang seharusnya sudah dikalahkan Akaris di chapter 1 kemarin. Monster itu melesat maju sambil mengeluarkan lidah akarnya. Namun Akaris masih tidak memedulikannya. Walaupun lidah akar itu sudah melesat menuju ke arahnya, ia hanya bisa meneriakkan nama Kayana dengan penuh penyesalan. Lidah monster itu menghantam tanah dengan keras hingga menyebabkan kumpulan asap menutupi area sekitarnya. Secara perlahan kumpulan asap itu mulai menipis dan muncullah bayangan Akaris yang bangkit berdiri. Dengan cepat Akaris melesat ke arah monster itu sambil mencincang lidah monster tersebut dengan penuh amarah. "Brengsek! Kenapa kau masih hidup?" Akaris melompat ke atas bersiap untuk menebas kepala monster itu sekali lagi dan mengakhiri segalanya. "Semua ini salahmu!" Namun tiba-tiba lidah monster yang sudah terpotong itu mulai bergerak aneh dan tumbuh kembali melesat ke arah Akaris yang berada tepat di depannya. "Apa? Lidahnya tumbuh kembali!" Di momen itu pandangan Akaris terpusat pada luka tusukan yang ia lancarkan sebelumnya di chapter 1 yang sekarang mulai tertutup dan sembuh. Tidak mungkin! Luka di kepalanya mulai menghilang. Lalu Akaris tersadarkan bahwa saat ini ia tidak bisa menghindar karena tubuhnya berada di udara. "Sial! Aku tidak sempat menghindar!" Dengan cepat Akaris menurunkan pedangnya untuk menghalau serangan monster itu. Namun serangan itu terlalu kuat. Akaris terpental jauh menabrak pohon di belakangnya. Lalu Akaris tersungkur, lemas, jatuh ke tanah. Pandangannya mulai kabur, tapi refleks tubuhnya menyadarkannya kembali sebelum serangan monster berikutnya menghantam tubuhnya. Akaris kebingungan. Dia berusaha mencari cara untuk menghadapi ancaman di depan matanya. "Aku harus berbuat sesuatu. Tapi apa?" Sebelum Akaris bisa selesai berpikir, tiba-tiba monster itu mulai bergerak aneh. Akaris yang bingung dan penuh dengan kewaspadaan hanya bisa diam menatap monster itu. Apa yang dia lakukan? Ternyata monster itu menghisap kembali kedua lidahnya ke dalam mulutnya. Dan tanpa jeda, ia langsung memuntahkan kembali puluhan, bahkan ratusan serangan akar lidah yang melesat ke arah Akaris. "Sial, yang benar saja, banyak sekali!" Namun Akaris tidak gentar. Ia menggenggam erat pisaunya dan berteriak, "Kau kira aku takut?" Dengan penuh amarah, Akaris menebas semua akar lidah yang melesat ke arahnya. Namun secara perlahan, serangan tersebut mulai menembus pertahanan Akaris. Dimulai dari pipi, lalu ke pundaknya. Akan tetapi, Akaris meyakinkan dirinya sendiri. "Ini bukan apa-apa. Ini tidak sakit. Aku tidak akan gagal lagi. Aku tidak akan mati sebelum kau hancur. Adegan berpindah menunjukkan langit malam kota Arbora yang indah. Secara perlahan kita ditunjukkan potongan lidah yang berserakan. Kita juga melihat tas Akaris dan potongan pisaunya yang tergeletak di tanah. Akhirnya kita diperlihatkan Akaris yang tersujud lemas penuh luka dan lumpur memegang pisaunya yang telah patah. Namun bahaya belum berlalu. Tangan monster itu kembali menghantam tanah tepat di depan Akaris. Dan lagi-lagi monster itu meregenerasikan kembali akar lidahnya. Akaris yang tersujud lemas
hanya bisa melihat dengan amarah. Sial, berapa kali pun ketebas, ini tidak ada habisnya. Monster itu melesatkan kembali 2 akar lidah ke arah Akaris yang hanya bisa berusaha menahan dengan pisaunya yang patah. Namun tubuh Akaris sudah mencapai batasnya. Ia sudah kelelahan. Serangan itu mendorong Akaris terseret ke ujung kota di atas pohon arbora. Gawat, aku akan jatuh. Akan tetapi, Akaris belum mau menerima nasibnya. Kalau begitu, lalu ia mencengkram akar lidah monster itu dan berkata, "Kau harus jatuh bersamaku." Sebagai serangan terakhir, Akaris memilih jatuh bersama monster itu dari kota di atas pohon arbora. Namun ada momen sedih di saat itu. Sebelum Akaris jatuh, ia sempat menolehkan pandangannya ke tubuh Kayana untuk terakhir kalinya. Di momen ini, Akaris mulai menerima nasibnya. Benar-benar memalukan. Aku pikir bisa mengalahkannya. Tapi setidaknya dengan begini, penduduk kota akan aman. Dan aku juga bisa bertemu denganmu lagi, Kayana. Dengan puas, Akaris menutup matanya, menandakan kepasrahannya. Namun tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Akaris, hiduplah untukku. Ternyata ini adalah kata-kata terakhir Kayana sebelum ia meninggal. Di saat itu juga, Akaris tersadar dan langsung menancapkan pisaunya ke pohon kota arbora untuk berusaha menghentikan dirinya yang sedang jatuh. Namun karena pisau itu sudah patah, lagi-lagi ia terjatuh kembali dan kita bisa melihat bahwa monster itu sudah jatuh lebih dulu ke tanah daripada Akaris. Dengan keras Akaris terjatuh menghantam tanah, namun ia masih bisa bangkit dan berkata, "Haha, tenang Kayana, aku masih hidup." Tiba-tiba selembar kertas jatuh di hadapannya. Itu adalah salah satu lembaran dari buku dongeng milik Akaris yang ditemukan Kayana di chapter 1. Dan dengan suatu keajaiban, lembaran yang jatuh di depan Akaris adalah lembaran yang bertuliskan Taman Edrava. Akaris mencekram tanah dengan penuh determinasi. "Kau benar Kayana, selama aku masih hidup, harapan itu masih ada. Aku harus mencari Edrava." Namun momen ini harus terpotong singkat karena tiba-tiba Akaris kaget melihat pemandangan yang ada di depannya. Tidak mungkin, monster itu ternyata masih hidup dan melesat menyerang Akaris. Dengan tubuh yang lemas, Akaris berhasil menghindar, namun ia tersungkur ke tanah. Di momen itu Akaris menyadari sesuatu. Sepertinya, untuk mencari Edrava, aku memang harus menghancurkanmu. Jangan meremehkanku, bodoh! Akaris melesat maju dengan tekad dan amarah untuk menyelesaikan semuanya. Akan tetapi, tiba-tiba ia terhenti, bingung melihat monster itu terbelah di depan matanya. Dan muncullah sosok misterius. Apa yang terjadi? Jadi itu dia guys, Edrava chapter kedua. BTW sebenarnya kan bisa langsung baca sampai chapter 4 di Instagram gua. Udah gua taruh di highlights biar kalian bacanya gampang. Dan jangan lupa juga untuk terus support Edrava dengan beli komik fisik Edrava dan merchandise lainnya di Shopee Marco Studio atau klik link di bawah.